Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Warkop Nagaya. Hari ini kami akan membahas sedikit atau masalah yang terjadi di media sosial, itu tentang ijazah palsu, atau tepatnya Roy Suryo CS. Sebenarnya Roy Suryo CS mereka ini sebenarnya hanya wayang. Karena wayang berarti yang mengendalikan ada dalang. Nah, dalang ini yang sampai sekarang belum terlihat. Yang bermain sekarang ini, yang paling dimainkan sekarang ini wayangnya. Jadi Roy Suryo CS ini hanyalah wayang. Mereka bermain. Mereka punya tujuan. Tujuan mereka apa? Yaitu politik. Nah, di sini mereka sebenarnya punya cara bermain. Cara mainnya itu ibarat sambil menyelam minum air. Sekali mendayu, 2-3 pulau terlewatkan. Itu istilah mereka. Sebenarnya ijazah palsu ini hanya sebagai suatu pintu atau cara mereka untuk, nah sebenarnya intinya itu bukan ini sebenarnya tujuan mereka, bukan yang namanya Pak Jokowi itu. Pak Jokowi sebenarnya tidak punya apa-apa. Nah, tapi mereka ini jadikan pintu, diibaratkan ini adalah pintunya. Mereka ingin membuka pintunya ini. Tujuan mereka itu bukan Pak Jokowi ini, bukan. Tujuan mereka itu tahun 2029. Itu tujuan mereka. Itu tujuan aslinya. Bukan. Nah, tetapi inilah pintunya. Nah, gitu. Kalau pintunya tidak dibuka, tujuannya 2029 itu tidak tercapai. Nah, pintunya inilah yang harus mereka buka dulu. Pintunya ini dulu yang harus mereka kerjakan dulu, mereka selesaikan. Karena kalau pintu ini tidak terbuka, pintu ini tidak mereka dapatkan, kuncinya ini, nah mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa 2009. Nah, tentu saudara-saudara sudah paham apa yang dimaksud dengan pintu. Tujuannya sebenarnya bukan ijazah ini, hanya sebagai anu saja, sebagai batu loncatan saja sebenarnya. Tujuan aslinya itu adalah pemilu 2029. Dan ini akan mereka tetap suarakan, akan tetap mereka ibaratnya suarakan sampai tahun 2029. Nah, karena dalangnya menginginkan seperti itu. Dalangnya itu menginginkan seperti itu. Nah, secara logika saja kita berpikir begini. Roy Suryo dapat dana dari mana? Dr. Tipa dapat dari mana untuk hidup sehari-hari? Logika saja kita pakai main. Mereka kan butuh untuk rumah tangganya, untuk kebutuhan hidup. Sekarang mereka dapat dari mana dananya? Tentu ada yang mendanai mereka. Tentu ada dalangnya yang bermain di sini. Nah, dalang itulah yang membiayai mereka. Jadi mereka tidak peduli mau nama mereka jelek, mau nama mereka apa, mereka tidak peduli itu. Yang penting mereka dapat uang, dapat cuan dari hal ini. Karena dalangnya menginginkan seperti itu. Nah, dalangnya itu menginginkan hal itu. Nah, makanya mereka tetap mensuarakan masalah Gibran, masalah Jokowi, masalah keluarga. Karena satu, kalau benar terbukti, ini anggaplah kalau benar terbukti ijazah palsu, ya kan, akan terjadi apa? Satu, posisi Gibran terancam. Tuh. Dua, apa kebijakan Jokowi selama dia memerintah akan dianggap tidak sah. Semua kebijakan Jokowi
akan dianggap cacat hukum kalau Jokowi terbukti ijazah palsu. Nah itu. Jadi semua kebijakan dia yang dia buat selama dia memerintah menjadi presiden akan dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum. Itulah tujuan sebenarnya. Nah, dan tujuan keduanya adalah agar Gibran tidak mencalonkan kembali atau gugur secara hukum tahun 2029. Itulah tujuan sebenarnya daripada Roy Suryo CS ini. Mereka menyebut demi rakyat raya tidak butuh hal seperti itu. Ini sebenarnya bukan demi rakyat, demi dalang yang memberi mereka cuan. Tapi kan tidak mungkin mereka sebut dalangnya siapa. Tapi tentu kita sebagai masyarakat Indonesia sudah bisa membaca itu. Ya. Jadi saya sebenarnya di sini berbicara bukan memihak si A atau si B. Ini hanya memberi pencerahan kepada bangsa Indonesia agar yang terjadi masalah ini tidak berlarut-larut. Itu tidak berlarut-larut persoalan ini. Karena ini persoalan sudah menyangkut martabat bangsa, sudah terkoyak-koyak di sini. Saya meminta, sudahlah, kita berpikir secara jernih saja. Kalau Roy Suryo CS itu tidak kita openi dia punya kemauan, dia akan diam sendiri. Dan dalangnya pun tidak akan berbuat. Karena kita ini masih merespon apa yang dia lakukan, maka dia tetap bersuara. Gitu. Sebenarnya dia punya tujuan bukan masalah hukum yang dia bilang ini agar di kemudian hari tidak terjadi. Bukan, kan itu tujuannya. Tujuannya adalah 2029 dan masalah semua program Jokowi yang pernah dia buat agar batal demi hukum. Itu tujuan aslinya. Nah, tujuan aslinya seperti itu. Nah, jadi berarti kita sudah bisa memprediksi siapa-siapa saja yang dibalik Roy Suryo CS ini. Sudah bisa kita ketahui. Nah, di situ tentu ada orang-orang yang menikmatinya. Nah, jadi saudaraku, sudahlah, kita tetap berpikir secara jernih, berpikir secara logika. Sesungguhnya persoalan ini hanyalah ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Ada wayang, ada dalangnya. Itulah yang bermain. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia sudah tidak usah bingung. Anggaplah Roy Suryo CS itu dia lagi dagelan, lagi ngelawak. Tidak usah direspon. Kalau kita tidak merespon dia, tentu kalau wayang tidak ada penontonnya, dalangnya pun malas bermain. Nah, demikianlah saudara sedikit pencerahan dari kami. Semoga bermanfaat. Sesungguhnya yang berbicara ini hanyalah manusia biasa. Kebenaran yang sebenarnya, kebenaran yang hakiki adalah milik Allah, dan kekurangan ada di tangan orang yang berbicara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.